Oke, selamat sore teman-teman. Ya oke, ketemu lagi ya. Ini beberapa minggu ini, beberapa hari ya, bukan minggu ya. Beberapa hari ini memang saya lagi itu ya, agak itu. Oke, ya, jadi nggak ada market review Senin dan Rabu gitu ya. Tapi lagian memang tidak ada juga yang bisa kita bicarakan ya. Karena itu hari ini ya, kita mau mencoba untuk mereview sebentar ya. Ada beberapa DM saya tadi udah capture pertanyaannya. Jangan lupa. Tapi intinya sih beginilah ya. Ini market lagi jelek banget ya. Apakah market akan selalu seperti itu ya? Tentu tidak. Kita udah bicara mengenai market bagaimana dia memang dia turun ya iya pasti akan ada periode di mana penurunan itu terjadi ya. Dan kita udah lihat bahwa di catatan kita bahwa penurunan market itu jauh lebih singkat dibandingkan dengan kenaikan market ya. Dan datanya sudah kita kita lihat di kita bahasnya kapan ya? Kayaknya di minggu lalu lah ya. Datanya sudah clear banget. Turunnya itu jauh lebih sebentar, naiknya jauh lebih panjang, jauh lebih besar dibandingkan dengan turunnya. Dan kita udah lihat memang faktanya seperti itu. Kalau teman-teman lihat dari ini lah ya, lihat dari chart, ya itu akan kelihatan sekali kok. Ya, saya nggak tahu teman-teman di IG nanti ya bisa kelihatan semua nggak ya. Tapi teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita kita lihat ya. Ini adalah penurunan market. Ini penurunan market di 2008. Ya, di 2008 teman-teman habis itu lihat bagaimana market bergerak jauh lebih tinggi. Ya kan? Dia turun tapi bergerak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan turunnya. Oke, nah kemudian habis itu turun lagi dan sempat tapi habis itu naik jauh lebih tinggi. Sempat turun lagi tapi naik jauh lebih tinggi. Kemudian sempat turun lagi tapi naik jauh lebih tinggi. Bahkan pada saat COVID sekalipun dia betul dia turun ya. Tetapi teman-teman tahu ya karena COVID kan tidak belum belum lama kan ya. Nah dia naik jauh lebih tinggi dan mencetak all time high lagi. Nah apa yang kita lihat hari ini ya sama kurang lebih. Ya, cuman memang dasarnya manusia. Saya menyadari banget lah ya beberapa minggu belakangan ini lah ya. Saya mencoba untuk mengorek kembali, melihat-lihat kembali apa yang menjadi jurnal yang pernah saya bikin, jurnal yang pernah apa yang ya jurnal trading saya gitu ya. Kenapa ya? Kok pertanyaannya kayak gitu terus ya berulang ya. Ternyata memang apa yang saya alami juga begitu. Jadi pada saat kita pada saat penurunan market kita merasa bahwa apa ya? Kalau saya catat di buku jurnal saya kan di buku jurnal kita akan catat emosi kita kan pada saat kita membuka posisi itu, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita rasakan dan lain sebagainya. Jadi waktu saya baca ulang, saya juga iya ya. Oh ternyata ya memang itu faktor psikologi ya. Pada saat kita membuka sebuah posisi kan berarti ada sesuatu yang sedang kita pertaruhkan di situ. Saya boleh ngomong pertaruhkan ya. Ini walaupun itu bukan judi ya. Ada sesuatu yang kita pertaruhkan di situ. Yaitu apa? Uang kita. Ya kan uang kita apalagi pada saat itu ya saya nge-review yang belakang-belakang ya pada saat itu kita lagi butuh uang gitu loh. Ya butuh uang dan bermaksud adalah ini aduh ini moga-moga ini dapat uang dari sini kemudian habis itu saya bisa bayar listrik ya bayar ini sampai saya catat semua gitu ya. Ini tolonglah sekian gitu ya dapat 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 dari trading ya. Kemudian ini nanti habis itu dapat cuannya saya bisa buat bayar ini dan buat bayar itu. Betul ada sebuah tekanan yang yang kita bebankan kepada diri kita sendiri sebenarnya ya. Jadi pada saat market turun kita seakan-akan waduh habis nih gua. Ya dan aduh bukunya apa ya? Saya lupa ya. Kalau teman-teman baca ya tentang ada satu buku tentang psikologi manusia, kita itu merasa bahwa apa yang menjadi sakit ya sakitnya kita itu jauh lebih luar biasa. Itu namanya istilahnya apa ya? Pain atau risk aversion sih kalau nggak salah ya, risk aversion. Jadi kalau kita merasa rugi, kalau kita merasa sakit, itu sakitnya minta ampun dibandingkan dengan euforia yang pernah kita dapatkan. Bahkan setelah sakit kemudian habis itu euforia, lu nggak merasa bahwa sakitnya lu itu euforia ini jauh lebih baik dibandingkan dengan sakitnya lu sebelumnya. Paham nggak? Ya. Jadi misalnya contoh ya, gue rugi 10 juta nih.
Ya itu sakitnya minta ampun dibandingkan dengan gue untung 10 juta. Amin. Paham nggak? Ya, ya maksudnya itu risk aversion. Ternyata memang memang sifat dasar manusia itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau lu lihat market secara keseluruhan ya, secara secara apa namanya, secara big picture-nya, sebenarnya apa ya yang kita alami pada saat dia koreksi itu nggak banyak loh, nggak besar. Ya benar nggak? Nggak besar di situ. Tetapi sering itu menjadi fokus kita. Ya bahwa wah ini habis lah gue. Ya ini habis lah gitu kan. Jadi udah habis itu kita ya udah. Ya ini udah benar-benar udah gue nggak mau lagi dan lain sebagainya. Tetapi pada saat dia euforia, pada saat euforia ya, lu nggak tiba-tiba nongol. Kenapa? Karena sakitnya kemarin yang misalnya apa kejatuhan mungkin bursa bursa kita udah turun berapa lama ya? Ya anggaplah misalnya 4 bulan gitu ya. 4 bulan turunnya bursa itu tidak bisa diobati dengan rilis 8-9 bulan bursa. Itu enggak kayaknya masih membekas banget sakitnya dibandingkan dengan euforianya. Ya, paham ya? Ya, kurang lebih ya. Jadi itu sifat psikologi manusia. Jadi kalau apa kalau ya teman-teman kalau punya jurnal ya, lu baca ulang deh. Ya, ujung-ujungnya kita akan mengarah ke situ. Lu mau punya setup, lu mau punya metode, lu mau tahu semua hal tentang trading, saat psikologi mental lu nggak siap, ya, lu akan ngalami hal-hal yang ya ya seperti dialami oleh banyak trader-trader yang lain lah. Kok rugi ya? Gitu ya. Oke. Nah, saya mau katakan kepada teman-teman hari ini. Teman-teman bukan nggak tahu tentang metode. Teman-teman nggak bukannya tidak punya pengetahuan tentang trading. Sudah. Sudah teman-teman sudah punya. Jadi nggak perlu teman-teman mencari-cari terus gitu. Karena percuma. Mau dicari sebagaimanapun juga. Ya begitu-gitu aja. Gitu. Nah, sekarang teman-teman mau terima challenge saya nggak? Ya lu coba latihan apa? Mental lu. Mental dalam arti apa? Oke, gue kan udah tahu ya, skill-skill gue tentang trading udah cukup lah. Ya lu nggak usah cari-cari lagi, mau cari ke YouTube apapun ya nggak usah lagi gitu. Ya nggak perlu lagi mencari itu. Sekarang yang lu butuhkan adalah bagaimana gue bisa konsisten ya. Kalau gue analisa, kemudian gue bikin trading plan, ya bagaimana gue bisa konsisten agar plan ini tetap bekerja. Oke? Ya, nah, lu coba disiplinkan ke situ. Coba konsistenkan ke setupnya lu. Nah, kemudian jangan lupa ya ini yang mau saya share ke teman-teman ya. Jangan lupa dijurnalkan. Jadi apapun yang teman-teman nih sekarang gue buka nih posisi, oh gue beli misalnya BBNI gitu ya. Gue beli BBNI. Nah, apa yang gue rasakan pada saat gue buka posisi BBNI? Gue udah bikin trading plan-nya belum? Oh, udah. Ya, trading plan-nya begini-gini. Lu catat semua. Ya, nah kemudian habis itu kalau dia bergerak nih, kita kita ambil contoh misalnya BBNI ya. Ya, hari ini turun apa naik dia? Nah, ya hari ini dia sebentar. Nah, hari ini dia turun. Oke? Misalnya gue buy nih, buy pada 11 Maret hari Selasa kemarin. Ya, gue buy BBNI pada saat dia turun. Berarti kan sesuai dengan apa trading plan-nya kita kan bahwa pada saat BBNI turun, gue buy. Ya dan di posisi itu gue buy dan gue dapet nih pada saat gue dapet posisi BBNI misalnya dia berarti kan setupnya turun nih gue sabar menunggu 1 2 3 4 hari hari keempat dia turun dan dia mengambil order gue. Ya, nah sekarang pertanyaannya pada saat dia ambil order lu, apa yang menjadi pikiran lu? Catat tuh, coba. Ya, mau market market sebenarnya jelek banget. Saat itu apa market udah sedang ngapain ya? Kemudian apa? eh, pada saat Selasa itu, ya benar ya, pada saat Selasa itu dimulai perang dagang lagi. Ya, kemudian Kanada membalas dan lain sebagainya. Itu kan catat aja semua itu. Nah, bagaimana perasaan lu? Oh, gue sih kayaknya nggak percaya banget gitu ya, agak-agak ragu dengan posisi gue. Nah, lu catat semua itu. Jadi lu tidak trading secara buta gitu ya, tidak trading secara buta. Bener nggak? Gue mau ngecek nih posisi gue kalau misalnya dia dia turun, ini kan dia naik nih dengan volume besar nih. Kemudian gue kan tunggu dia pullback nih. Berarti kan gue buy on pullback nih. Benar nggak ya?
kondisi seperti ini. Kemudian habis itu udah mulai ada pengumuman RSP apa RUPS ya. Nah, yang gue tradingkan di sini itu adalah untuk mengejar sentimen dividends. Ya, sentimen dividen cukup sampai sentimen dividen. Kita bukan untuk dividen hunter ya. Ini kebetulan untuk BBNI kita memang trade untuk sentimen dividends-nya. Jadi dividends itu diharapkan bisa mendongkrak harga ya. Nah, jualnya kapan? Jualnya pada saat kumdet. Bukan bukan pada saat kumdet. Hari sebelum kumdet. Ya karena kalau kumdet itu udah pasti turun kan. Jadi sehari sebelum kumdet. Jadi kalau kumdetnya hari Rabu, kita udah jualan di hari Selasa, ya. Itu semua udah clear kan? Lu tulis itu semua. Nah, hari demi hari lu tulis. Misalnya kemarin turun, hari ini turun lagi. Ya, nah, apa perasaan lu? Lu coba lihat deh. Pasti akan ada campur aduknya. Pada saat turun segini, kayaknya lebih baik gue jual deh. Mumpung masih ada keuntungan 0, sekian persen gitu. Ya coba lu tulis deh. Ya, nah kemudian habis itu nanti kalau tiba-tiba dia bergerak naik terus sampai akhirnya apa ke target profit kita. Apa perasaan lu? Ya, ini kebetulan di saham. Kalau teman-teman melakukannya di forex yang di 5 menit, lu akan dapat banyak sekali catatan. Ya, lu akan dapat banyak sekali catatan. Gue bisa tunjukin, ambil contoh lah ya. Ini kebetulan jurnal gue. Jangan lihat bagusnya. Ini ternyata murah loh. Ya, ini kalau dirupiahkan itu cuman nggak sampai 10.000, teman-teman. Ini dalamnya itu ada 100 lembar. Lu tau lah ya, gue beli di mana ya, bisa semurah ini ya. Ini cuma 10.000. Ya, dan saya punya stok banyak. Kebetulan kemarin memang pas lihat bagus, jadi saya beli lumayan banyak ya. Nah, ini misalnya nih ya, ini dari tanggal berapa? Ini saya udah pakai buku baru lagi nih ya. Dari tanggal 12 Maret, saya udah sampai hari ini, ya saya udah mencatat, nggak tahu udah berapa lama. Nggak tahu udah berapa halaman, mungkin udah ada 10 lebih kali ya. Nah, teman-teman lihat ini jurnal saya. Ya, kita mencatat apa yang kita alami saat itu. Nah, pada saat lu mencatat, lu tidak trading secara buta. Ya, nah nanti nanti jurnal ini itu akhirnya bisa menjadi bahan evaluasi lu. Eh, kayaknya kalau gua tambahin ini apa kayaknya lebih kena nih. Ya, lebih bisa memberikan gua konfirmasi. Kayaknya kalau gua tambahin ini atau gua nggak usah pakai ini ya dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman akan berujung pada mana? Berujung pada sebuah metode yang oke, go fix dengan ini. Ya, win rate-nya segini dan lain sebagainya. Jadi standar deviasi kalau teman-teman em, di e-course itu kan ada itu ya tentang apa tentang cara menghitungnya Redalio kan. Di situ ada namanya standar deviasi. Kalau misalnya bahasanya kita adalah lu tahu win rate-nya lu tahu statistik menangnya dan kalahnya lu berapa gitu ya. Nah, dari jurnal ini lu akhirnya tahu gitu. Oh, kalau gua tahu nih metode ini udah maksimalin. Udah gua maksimalin jadi dia cuma akan win 60%. Ya, berarti kan ada misalnya dalam 10 kali trading berarti ada 6 menang, 4 kalah gitu kan. Nah, kalau sampai nanti ada kalah 4 ya udah memang itu adalah bagian dari bagian dari win rate metode gua ya. Oke. Nah, jadi lu nggak trading secara buta. Lu benar-benar tulis, kemudian habis itu nanti lu lihat deh, di situ lu bisa berkembang apa tidak. Jadi nggak perlu apa namanya ya, sekali lagi ya, lu nggak perlu harus mengkorek terus, mencari kayaknya harus ada yang the best deh. Pasti ada yang the best. Orang itu bisa 3.000%. Ya, yang pertanyaannya cuma begini doang. Orang itu bisa 3.000%. Dia bisa ngulangin lagi nggak hal yang sama? Yang kita butuhkan adalah dia bisa mengulangi proses itu dan akhirnya mendapatkan hasil yang sama. Itu metode loh. Ya, jadi bukan cuma karena keberuntungan dia dapat 30%, 3.000%. Sekali aja habis itu nggak bisa diulangi lagi. Ya, metode itu memampukan kita untuk mengulangi proses keuntungan yang sama dengan cara yang sama. Itu metode. Jadi lu nggak perlu harus wah gue silau nih ya dengan ini dengan apa namanya dengan keuntungan yang bisa dia peroleh dalam misalnya sebulan gitu ya. Saya ada lihat tuh di YouTube tuh ya. Dalam sebulan dia bisa mengubah $10 menjadi 100.000 US dollar. Wah,
Luar biasa kan? Ya kemudian kita silau dengan hal itu. Ingat ya, dia bisa mengubah itu karena sebelumnya dia udah berproses sampai berdarah-darah, nggak entah udah berapa. Itu kan yang nggak pernah diceritain kan, ya kan? Yang lu lihat itu adalah oh bagaimana dia dalam sebulan itu dari 10 US dollar menjadi 100 ribu US dollar. Ya dan lu pengen peng udah langsung kayak gitu, ya nggak bisa. Ya kenapa nggak bisa? Karena setiap orang memiliki mental sama psikologi dalam menerapkan setiap metode. Ya metode boleh sama loh. Ya lu misalnya pakai RSI, lu misalnya pakai MACD, lu misalnya pakai Golden Cross di dalam setiap apa moving average gitu misalnya ya. Hasilnya bisa berbeda loh. Kenapa bisa berbeda? Karena satu emosi, satu yang melibatkan disiplin sama konsistensinya lu gimana. Contoh misalnya kayak BBNI ini ya. Gua udah masuk nih misalnya di 4.370, gua udah masuk. Kemudian dia naik. Pada saat dia naik satu candle, lu seneng, benar gak? Wah ini bener nih ya, berarti dia udah pasti akan lanjut nih. Kemudian gap up lagi kan, wah seneng banget kan, bener gak? Kemudian dia turun satu candle begini, waduh turun. Tetapi sorenya dia akhirnya close di atas. Oh udah tenang lagi ya, bener gak? Ya kemudian dia close di atas kan, saya gedein deh. Lihat nih, mana reply. Nih teman-teman lihat kan? Ya, oke. Nah, sekarang harga dijemput, bener gak? Dijemput, bang. Wah, jemput beneran nih. Dia pullback nih, pullback kemudian habis itu dijemput. Next habis itu apa? Sebentar, bagaimana cara? Oke, next habis itu dia naik. Lu seneng nggak? Sebentar, geser dulu. Lu seneng nggak? Pasti lu seneng banget. Wih, yo gap up. Oh, ini berarti sudah benar nih. Ya, berarti ini tinggal langkah to the moon gitu kan? Bener nggak? Ya, udah. Nah, habis itu next day apa yang terjadi? Wah, udah ya. Nah, next day habis itu dia turun. Wah, paginya lu udah ketar-ketir kan? Ya lu coba lu catat deh, lu pasti pasti akan dapat dapat feeling seperti itu. Oh, paginya ketar-ketir. Kemudian sorenya dia naik. Uh, close di atas dari opening kemarin. Oh, seneng. Ya kemudian hari ini dia turun ke bawah. Ya, coba lu bayangkan ya, ini adalah emosi yang pasti akan lu peroleh setiap lu melakukan trading. Dan lu kalau lu catat, lu tidak akan trading secara buta. Lu akan lihat nih bagaimana emosi lu bermain di situ. Nah, kemudian pada saat emosi lu bermain, apa yang lu lakukan? Ya, yang saya dapat adalah pada saat lu catat, lu mulai berpikir kan, ya dia turun. Oh, trading plan gua ya, balik lagi ke trading plan. Stop loss gua di mana ya? Oh, stop loss gua di sini ya, masih jauh lah. Ya sudah, oke, gue biarkan dia bekerja, trading plan-nya bekerja. Sembari gue tetap pantau setiap hari kan. Ya, nah apa yang dilakukan ya? Next kita akan lihat lagi dia akan seperti apa. Gitu, next dia akan seperti apa. Lama-lama teman-teman kalau lihat dari 10 transaksi, 20 transaksi, lo akan mulai paham gitu. Oh nih kayaknya market itu begini lo kerjanya. Market ini begini. Lo coba lihat. Ya hanya sesuatu yang simple. Simple, cuma mencatat doang. Ya, lu nggak sedang mencatat, lu tinggal ketik aja. Gitu. Kalau saya kebetulan saya generasi yang sedang mencatat. Saya nggak tahu kenapa saya suka sekali menulis gitu ya. Jadi akhirnya ya udah. Ini ini buku jurnal kalau misalnya saya trading. Ini buku jurnal kalau misalnya saya selesai trading. Ya, sempat kelihatan nggak? Ya, ini memang tebel. Kenapa? Karena kita bakalan ngisi terus kan. Setiap hari lu pasti ngisi kan. Ya daripada gue pakai yang tipis-tipis sudah gue beli aja sekali yang tebel. Gitu. Jadi biar nyimpannya juga nggak usah terlalu banyak bukunya gitu. Ini satu buku tebal begini, lu bisa pakai ini hampir setahun lebih lu. Ya, setahun lebih ini baru nih kebetulan. Ya, udah yang lain tuh udah habis. Ya, lu lihat nih ya, gua ada tempel-tempel segala macam itu ya apa chartnya segala macam agar kita bisa evaluasi nantinya. Sesuatu yang simple sederhana banget. Catat gitu loh. Nah, cuman yang namanya sederhana, orang kan sering jadi nggak percaya ya. Ih, gila ya. Masa trading sesimpel itu ya? Gitu. Maksudnya itu menjadi sebuah jawaban gitu terhadap apa yang kita alami selama ini. Iya,
gitu. Jadi kalau memang itu sesederhana itu, jangan membuat sesuatu yang jadi rumit gitu. Ya, teman-teman aja seneng gitu. Oh, kalau dia nggak rumit, berarti nggak canggih. Itu enggak. Ya, dulu saya juga percaya seperti itu. Makanya saya mencari sesuatu yang serumit mungkin. Contoh misalnya kayak Vibo ya. Bagaimana menggambar Vibo. Oh, kalau misalnya Vibo gue bisa gambar. Gila, lu itu luar biasa ya. Bener gak? Ya kan? Gitu loh. Saya mencari sesuatu yang rumit agar kelihatan canggih. Gitu. Kelihatan keren. Padahal poinnya itu nggak di situ. Kalau teman-teman mau trading, intinya sebenarnya adalah semua skill, semua ilmu tentang trading itu udah ada di pasar. Sudah ada di pasar. Nah, yang perlu lu latih adalah psikologinya lu, mentalnya lu. Bagaimana cara melatihnya? Ya itu makanya saya bilang simpel sekali. Catat. Ya, sesuatu yang kalau ditawarin sesimpel itu, lu orang nggak, lu orang nggak percaya. Lu orang pengennya apa? Sesuatu yang mahalan dikit kayak gitu ya. Kenapa? Karena berpikir bahwa apa yang sesimpel itu, wah, kayaknya tidak akan work out, gitu, tidak akan bekerja gitu. Ya, jadi kalau pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang teman-teman ajukan lewat DM ya, saya jawabnya simple doang. Lu catat aja. Lu catat apa yang lu alami, kemudian habis itu lu coba lihat ulang catatan lu, lu pasti akan tahu jawabannya. Apa yang membuat lu rugi? Ya, ruginya di mana? Ya, ujung-ujungnya. Makanya setiap kali teman-teman nanya, kan saya selalu tanya, lu ada trading plan nggak? Ya, ada pernah melakukan riset sedikit aja. Kenapa lu mau masuk ke saham seperti ini? Ya kan ada yang nanya aneh-aneh loh sahamnya kemarin. Saya kalau saham-saham IPO memang agak-agak ini ya. Kayak misalnya kemarin tuh ada saham UP ya kalau nggak salah ya. Ya benar ya UP yang chewing gum itu loh ya. Oh itu udah IPO ya? Saya juga nggak tahu gitu ya. Itu sampai ditanya lah. Lu pernah ngelakuin research nggak? Gitu tentang saham itu sebelum lu beli. Kalau yang namanya IPO ya udah pasti nggak bisa di research saya. Yang lu bisa research itu ya sesuatu yang kalau IPO ya udah pasti akan diperbagus gitu. Ya. Nah, lu pernah ngelakuin research, ada trading plan nggak pada saat lu beli? Ambil contoh kemarin itu ada yang nanya saham lumayan aneh ya. Eh, ada namanya Mine nggak ya? Mine, 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 Mine. Oh, iya, saya belum ngecek ya. Oh ada lu. Oh ada sahamnya ya. Oh dia baru IPO juga ya ternyata ya. Nah ini adalah saham-saham yang kalau lu research, kalau lu tahu tentang trading, gimana cara menganalisa saham seperti ini? Ya bagaimana lu menganalisanya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam candle. Ya, di mana 5 hari berturut-turut dibikin arah. Ya, apa yang lu mau analisa dari saham ini? Kalau lu adalah trader, apa yang lu mau analisa? Ya udah pasti nggak mungkin kan? Gitu kan? Nah, kalau lu punya catatan, begitu lu buka catatan, nah, apa yang lu mau tulis di situ? Oh, ini saham baru IPO, tapi tidak ada teknikalnya. Nah, kalau tidak ada teknikal, makanya kan saya bilang kan, balik lagi ke kita. Pada saat lu catat, lu akan tahu, Bu. Oh, kalau nggak ada teknikal, apa yang mau dianalisa? Nah, jadi kenapa kenapa saya selalu bilang trader itu tidak bermain di IPO? Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dianalisa. Gitu. Kalau lu lu makanya simpel kan? Lu punya catatan. Begitu lu mencatat, apa yang lu mau catat dari sini? Oh, saham ini baru IPO. Nah, saham ini baru IPO. Udah. Nah, teknikalnya gimana? Udah lu sampai situ udah pasti udah mentok kan? Apa yang mau dianalisa? Udah pasti nggak bisa. Gitu ya. Nah, kemudian habis itu teman-teman lihat ya. Misalnya saham ini ya. Benar nggak saham ini? Nah, ya. Nih, misalnya saham ini. Oke. Dia kan sempat naik ya. Ini sempat jadi pertanyaan ya. Pokoknya ini yang saya ingat aja teman-teman saya jawab ya. Yang saya nggak ingat udah lah ya. Saya juga lupa ya. Nah, kalau ini teman-teman analisa, ini daily ya. Oke, ya. Nah, teman-teman lihat ini. Ini saham kalau lu analisa, lu catat aja deh. Ya, pada saat misalnya lu mau buy nih. Wah, saham ini naik kenceng, peng gitu kan, naik sampai ke atas. Dari berapa nih? Dari 700 menjadi 860, ya kan? Nah, begitu lu lihat ya, lu cuma catat aja dulu. Oh, gue pengen beli nih SMMT. Ya kenapa? Karena semua orang membicarakan itu.
Ada peluang mungkin dia ini Golden Eagle Energy ini batu bara ya. Ada emasnya nggak sih dia? Ya. Nah, semua orang ngomongin dia gitu loh. Ya kenapa pada saat dia bergerak peng 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 gitu naik sampai arah-arah gitu kan. Nah, pada saat lu catat, kan lu jangan bertindak dulu. Pokoknya lu ambil buku, ambil pulpen, lu catat. Ya, lu catat. Apa yang mau catat? Semua orang bicarain SMMT. Misalnya, catatnya begitu aja udah. Ya. Nah, kenapa? Jawab aja pertanyaan dulu. Kenapa? Ya, kenapa? Apa yang harus gue lakukan kalau untuk menjawab pertanyaan kenapa itu? Oh, gue lihat cat. Karena gue orang teknikal kan. Gue lihat cat. Nah, begitu gue lihat cat. Apa yang bisa gue analisa dengan cat seperti ini? Hah? Ya, apa yang bisa gue analisa dengan cat seperti ini? Oh, nggak bisa gue. Oke. Oh, katanya turunin aja biar bisa dianalisa. Turunin ke time frame kecil. Tambah nggak bisa analisa lagi kan? Ya, turunin lagi time frame yang lebih kecil. Ah, tambah gila lagi ya. Nggak kelihatan candlenya. Betul nggak? Ya, ini cuma lu catat doang lu. Dengan lu apa lu punya kebiasaan mencatat, lu pasti terhindar dari sesuatu. Ini kan udah pasti resiko punya sahamnya kan. Ya, ini mau lu turunin ke berapa lagi? Ini turunin 1 jam aja udah nggak kelihatan candle ya. Ya udahlah nggak usah diturunin lagi ya. Oke. Nah, ini ya berarti udah pasti sahamnya beresiko. Nah, kalau dia saham beresiko, itu gua nggak usah lanjutin analisanya. Nggak usah bilang cari katalisnya segala macam. Udah nggak perlu. Benar nggak? Ya hanya mencatat aja sudah menghindarkan lu dari kerugian yang banyak. Oke? Sesuatu yang simpel kan? Sesuatu yang sederhana. Jadi kalau lu mau nanya lagi, jadi bagaimana nih kalau gue mau menjadi seorang yang expert, yang profesional dalam trading? Coba lu mulai bangun dengan catatan. Lu nggak mau catat, lu paksain. Nggak bisa mencatat, nggak tahu apa yang lu mau catatin, apa yang ada di otak lu keluarin. Ya, apa yang ada di otak lu keluarin. Lama-lama lu pasti bisa. Kenapa gue bisa dapat framework trading seperti itu? Dari catatan ini. Kenapa gue bisa akhirnya ngerancang itu semua dalam e-course? Ya dari catatan ini. Ya apa yang sudah ada di dalam catatan gue tuangkan ke situ. Habis itu udah kan jadi jauh lebih santai ya. Teman-teman nggak perlu nanya lagi kapan coaching dan lain segala macam. Teman-teman udah tinggal daftar gitu. Ya, oke, oke. Ya udah nggak usah jauh-jauh lah ya. Pokoknya kalau teman-teman nanya saya apa, ya, coba mulai dulu dengan catatan teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya udah ada catatan, lalu tinggal fotoin catatannya, kasih ke gua. Ya, dari situ kan kita udah bisa langsung analisa kan. Ya, saya rasa teman-teman nggak perlu fotoin buat saya. Kalau lu udah catat, lu udah tahu jawabannya. Pasti lu udah tahu jawabannya. Nggak perlu lu tanya lagi ke orang gitu. Ya, nah percaya nggak percaya, lakukan aja. Buku ini, buku ini, saya kemarin cari cari di Shopee. Itu ada loh. Ya sekitar 20.000 lah satu lembar, bagus bagus beneran bagus. Ini kan saya nggak tahu ya sebagus itu nggak ya. Ini apa ya, lapisnya kayak brudu gitu ya. Ya kemudian isi dalamnya itu 100 lembar, udah cukup banyak. Ini ukurannya A5 ya. A5 itu berarti setengah 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 4 ya. Ya setengah 4 gede ini, dan itu murah, cuma ya saya rasa sih cuma 20.000 lah ya. Cuma cari aja ini buku notes, notes A5 lah. Sekarang udah murahnya minta ampun lah. Itu udah lu ke sana beli segitu ya, lu eh, pulang kan tentang tentang berat-berat kan. Ternyata di sini udah ada. Harganya mungkin lebih murah daripada lu beli di sana. Ya itulah itu dunia online ya, udah hancur berantakan. Ya, oke, oke. Saya mungkin ladenin satu pertanyaan ya, misalnya Sido. Oke, mari kita lihat Sido. Ini Sido kalau nggak salah dia punya itu kan sudah ada nih. Wah, hari ini turun ya. Bentar, buang dulu ini. Mana ini? Oke, ya, belum itu ya. Tapi hari ini turun, kemudian kita lihat volumenya hari ini. Volumenya besar ya. Kemarin kalau tidak salah ya, laporan keuangannya cukup bagus ya. Bentar.
Sebentar. Bisa dulu. Ininya keluar. Enggak ya? Sebentar mana ya? Sido. Oke, ini Sido. Nih ya, laporan keuangannya sebenarnya lumayan bagus. Cuman ya memang dia nggak naik lumayan tinggi ya. Dari 364 cuma naik sampai ke 393. Betul ya? Ya. Oke, tapi ini lumayan bagus. Dia punya laporan keuangan. Kelihatannya marketnya gimana? Indeks harga saham gabungan. Nih, teman-teman lihat ya indeksnya ya. Indeksnya seperti ini. Ya, jadi apa yang kita lakukan untuk Sido? Nah, balik lagi ke trading plan kita. Ya, lu lakukan apa? Kalau misalnya dia turun di bawah ini, tadi saya tulisnya berapa ya? Bentar. Dia turun di bawah ini, kita keluar. Mana sih? Ini kalau saya loh ya. 535. Jadi 535 kalau sampai dia jebol, kita keluar dulu. Udah. Ya, ini untuk Sido. Ini kalau trading plan saya nggak tahu teman-teman punya trading plan seperti apa. Ya, kita hanya merespon apa yang ditunjukkan oleh market. Jadi kalau market sedang dia turun ya, ini sebenarnya turunnya juga dengan volume yang besar ya. Ya, jadi artinya bisa jadi itu laporan keuangan cukup mengecewakan. Cuman kalau lihat dari angka-angkanya harusnya tidak terlalu mengecewakan ya. Ya, nah cuman nggak tahu ekspektasi market itu ke depannya seperti apa. Ya kalau kita lihat dari ini pergerakannya, ini masih ada di dalam range plan kita, ya range di dalam trading plan saya maksudnya, ya trading plan saya. Kecuali kalau dia njebol 535, 535 saya akan keluar dulu. Nah pada saat setelah saya keluar, kan saya punya Sido ya. Setelah saya keluar, saya akan lebih cenderung memegang cash dulu. Kenapa saya akan memegang cash? Teman-teman mungkin lihat ya di beberapa, saya lupa ya kita ngomongin soal pasar Eropa kapan ya? Ya yang kata orang-orang kan dia bagus nih pasar Eropa bagus, pasar Amerika bagus dan lain sebagainya. Saya kan cuma bilang kan tinggal tunggu waktu aja kapan si Trump itu ngomong soal perang dagang. Ya ternyata benar kan dia sudah ngomong kalau Eropa itu akan dikenakan sekitar 200% tarif. Ya Kanada, Meksiko, kemudian Cina kan sudah kan. Ya kemudian sehabis itu dia sasarannya ke Eropa. Eropa 200%. Nah, kemudian habis itu teman-teman lihat ya, indeksnya kan sudah mulai berjatuhan kan termasuk di dalamnya adalah indeks Dow Jones, indeks S&P 500 itu semua juga udah mulai berguguran kan. Ya. Nah, apa yang kita lihat di situ? Apakah ini akan jadi penurunan market yang boom 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 gitu segala macam. Market itu cenderung gini ya. Kan teman-teman udah tahu tentang market discount everything kan. Ya. Market akan bereaksi duluan menuju ke arah situ, memprice in ke arah ya apa ya misalnya nanti akan ada pengenaan tarif 200%, kemudian habis itu nanti benar terjadi resesi dan lain sebagainya kan market akan cenderung mengarah ke situ. Jadi kalau orang bilang itu apa yang kita lihat pada misalnya contoh pada indeks harga saham gabungan itu sebenarnya udah mencerminkan keadaan di mana 3 sampai 6 bulan ke depan. Ya, 3 sampai 6 bulan ke depan kita ngelihat ya ekonominya kita akan seperti itu. Jadi ini akan turun masih akan turun lagi. Gitu. Lu lihat hari ini udah mulai susah kan? Ya. Nanti lu akan lihat lebih susah lagi. Yang kemarin Pertamina berapa 1.1 triliun kan? Kemudian udah mulai keluar lagi PLN. Kemudian ada keluar lagi terakhir itu siapa ya? Saya lupa itu ada departemen apa lagi. Nggak tahu nanti akan keluar apa lagi, keluar apa lagi. Itu bobroknya itu ya mulai mulai keluar terus. Ya kita sih harapin adalah oke ya lu lu basmi lu bantai si yang korupsi-korupsi itu ya. Agar kedepannya lebih baik. Tapi ya kita ya, apa saya nggak akan ngomong lebih jauh lagi ya, tapi ya kita harapin sih ya memang ke depannya akan lebih baik ya. Lu bisa kebayang ya, uang-uang yang tadi yang dikorupsi kalau dikumpulin, termasuk yang diantam segala macam. Antam kan gara-gara si emas laku banget dia bikin emas palsu kan. Ya pokoknya itu ya itu lumayan itulah ya.
lumayan buat ketar-ketir mereka yang pegang saham apa emas Antam itu loh. Ya saya sampai ngecek tuh, sampai saya akhirnya saya bongkar tuh. Ya biar tahu gitu loh, ini benar asli apa enggak. Daripada palsu nanti udah dipegang lama-lama ya, gitu kan. Nah, korupsi-korupsi itu lu lihat ya, apa uangnya itu kalau dipakai untuk negara mah jauh udah kita udah bangun luar biasa lah ya. Oke, nah balik lagi nih ya. Jadi yang kita lihat pada indeks kita adalah ini sudah mencerminkan keadaan 3 sampai 6 bulan ke depan. Ya, mungkin kalau kalau lihat keadaan real sekarang itu ada di daerah sini kali ya. Ya, keadaan real sekarang ini mungkin ada di daerah-daerah situ. Masih ada THR yang akan turun ya. Masih ada apa itu namanya tukin ya, tunjangan ya apalah tukin lah dan lain sebagainya. Kita kita kelihatannya masih akan dikasih likuiditas cukup banyak ya. Ya, kemudian lebaran nanti kan nanti akan ada perputaran uang di seluruh dunia dan lain sebagainya. Kita mungkin masih ada di daerah sini. Ya, kelihatannya bertahan banget. Ya, tetapi keadaan ini itu mungkin akan terjadi segera. Ya, mungkin setelah lebaran kali ya. Oke. Nah, market itu sebenarnya udah perhatiin keadaan saat itu di sana ya di 3 sampai 6 bulan ke depan. Lu jangan lihat market di sini. Ya, market sekarang adalah cerminan dari keadaan sekarang. Enggak. Market itu udah jalan ke depan. Nah, kalau lihat yang kemarin kita bilang ada namanya Trump yang mencoba untuk meresesikan ekonomi US kan. Nah, jadi market itu udah mulai menuju ke sana. Potensi resesi ya. Potensi resesi berarti kan bisa jadi sampai 6 bulan ke depan kan. Karena dia butuh 2 kuartal di mana PDB-nya itu harus negatif. Ya, 2 kuartal. Jadi artinya 2 kuartal berarti mesti 6 bulan kan. Ya, kita lihat kemarin PPI 0, ya 0%. Nah, dia dari sisi produsen itu tidak ada kenaikan harga. Jadi kemungkinan besar inflasi akan turun. Tetapi yang kita lihat di The Fed sendiri itu masih wait and see. Jadi artinya penurunan suku bunga tidak akan terjadi bulan ini. Berarti suku bunga akan tetap tinggi 4,25. Sedangkan utang jatuh tempo US untuk yang ini ya kreditur luar negeri itu ada di sekitar 7 sampai 9 triliun US dollar. Ya, dan dia harus bayar bunga sampai 4,5%. Ya, makanya si Trump nggak mau kan. Ya, nah di satu sisi ya kemudian si Trump itu masih bikin lagi masalah dengan Eropa. Eropa masih belum selesai. Nah terakhir saya baru tahu Vietnam itu kayaknya cukup aman loh. Ya, Vietnam itu cukup aman loh dan ya nggak tahu ya karena mungkin sudah ada perjanjian itu ya perjanjian free zones ya, dengan US ya dia cukup aman dan cerdiknya pengusaha-pengusaha Cina mereka pindah ke sana untuk mengekspor barang ke US. Ya memang Vietnam itu dapat ini ya pajak ekspornya ya, tetapi pengusaha-pengusahanya juga lumayan gitu kan. Jadi nggak sampai kena perang tarif. Jadi harganya mungkin akan sama. Kemudian habis itu teman-teman tahu ya Vietnam juga komunis kan. Ya lu nggak bisa ngomong apapun di sana. Bahkan tentara-tentaranya kemarin sempat ini ya sempat saya ajak foto. Ya, sempat saya ajak foto. Kemudian habis itu dia nyamperin lagi kita untuk apa? Fotonya dihapus aja. Karena kalau sampai itu tersebar, mereka mungkin akan kena hukuman dan lain sebagainya. Saking ketatnya, jadi hampir boleh bilang seperti Cina kan. Ya, jadi nggak heran kalau pertumbuhan ekonominya itu masih di atas 7, 8, 7, 8. Bahkan sekarang udah mulai masuk ke Indonesia. Ya kita lihat itu keadaan kurang lebih kayak gitu. Nah, apa yang terjadi pada indeks harga saham gabungan itu mencerminkan bagaimana si negara-negara lain melihat kita. Gitu dan bagaimana kita akan lihat dalam 3 sampai 6 bulan ke depan ekonomi kita masih akan ya seperti ini gitu apalagi kalau dia sideways ya, saya akan jauh lebih senang kalau indeks harga saham gabungan sideways jadi artinya ekonomi kita jalan di tempat ya lebih baik jalan di tempat daripada dia kolaps gitu mungkin kolapsnya masih tahun depan kali ya karena kita masih punya persediaan uang lah ya nah jadi moga-moga ya dia dia sideways kalau dia sideways ya kita lihat memang yang pasti adalah trading kita, lu jangan harapin lah untuk yang 1000%, 3000%, nggak bakal dapat 100% aja udah pasti susah. Ya jangan bilang 100%, 10% aja untuk keadaan market sekarang,
Aduh, kalau udah dapat, alhamdulillah, sudah lalu bungkus aja udah. Beneran. Ya, kenapa? Karena market sekarang ya kita lihat adalah 3 sampai 6 bulan ke depan. Nah, kalau saya bercerita seperti ini, bukan memaksa teman-teman untuk menghindari market, enggak. Ya kita liburan-liburan aja, mantau-mantau aja, gitu. Karena apa? Ada peluang di mana keadaan tambah, katalisnya tambah negatif, tambah negatif, tambah negatif. Market kita kemungkinan besar sudah mulai bottom. Ya ini yang kita sedang tunggu. Oke, dalam 1 bulan ke depan sampai mungkin April lah ya, itu kita masih punya laporan dividen. Jadi masih akan ada, masih akan ketahan lah. Nah, setelah laporan dividen, dividen pembagian dividen itu selesai, nah itu yang kita lihat akan market sesungguhnya akan terjadi. Market akan benar-benar totally sepi. Lo akan lihat seperti itu. Ya, dan ini sudah ditunjukkan oleh market seperti itu. Nah, pada saat market totally sepi, ya balik lagi ke metodenya Wyckoff. Di situ biasanya akan ada terjadi pengumpulan barang lah dan lain sebagainya. Ya, kita lihat di situ. Nanti habis itu ya mungkin quote-nya di market ya, stay apa get away bulan Mei ya, sell on May, get away, come back again kapan? September kan. Ya kita mungkin akan lihat seperti itu. Oke, keadaan market kurang lebih seperti ini. Jadi kalau market directions ya, ini si M-nya ya, si M-nya lagi mens begini, ya kita juga udah nggak usah ngarapin mau saham sebagus apapun, karakter saham yang 6 karakter itu bagus sebagus apapun, itu mungkin tidak akan perform sebagus gitu ya. Oke? Ya, jadi jangan berharap market itu akan perform luar biasa. Saham kita, emiten-emiten kita akan perform luar biasa pada saat market sedang begini. Dia bertahan aja udah bagus. Ya, berarti dia udah stronger than market. Dia bertahan saja sudah bagus. Oke? Ya, jadi gitu. Oke, jadi ya teman-teman ya, kita makanya sekali lagi kita bukan pesimis. Ini akan lewat kok. Ini akan berlalu dan ini tidak akan berlangsung lama. Ya, saya malah pengen kalau memang dia mau turun-turun segera cepet-cepet. Jadi segera selesai, kemudian habis itu kita akan menikmati rally-nya. Gitu. Kenapa? Karena pola itu sudah terjadi. Jadi saya nggak ngomongin soal karangan saya sendiri gitu ya. Kalau oh nah, saya semangatin teman-teman dan lain sebagainya enggak. Tapi itu pola yang berulang di market, di mana penurunan harga, penurunan apa marketnya itu sebenarnya tidak berlangsung lama, tidak berlangsung lama. Lu lihat sendiri, ini kan adalah histori dari harga, kan? Histori dari indeks harga saham gabungan turunnya lama nggak dibandingkan dengan rally-nya? Tidak kan? Benar nggak? Ya, dia tidak lama turunnya. Gitu. Dan data ini membuktikan bahwa ya sudah, kita tinggal bersabar aja. Sabar pada saat market sudah pulih kembali, ya lu jangan lupa nongol di awal. Bukan nongol setelah, wow, euforia terjadi. Nanti bilang lagi, ya ini mah kita kayak dihajar terus gitu ya, dimangsa terus oleh market. Tidak. Makanya teman-teman catat deh. Ini mumpung lagi jelek, lu catat. Market jelek ya. Nah, dari kapan dia jeleknya? Lu catat. Kemudian habis itu kayaknya udah mulai pulih nih. Nah, lihat periode dia turun itu berapa lama. Nanti habis itu periode pulihnya itu berapa lama. Ya, perhatikan. Makanya lu kalau punya catatan, lu akan bisa mereview ulang itu semua. Habis itu lu nggak usah bersungut-sungut. Ya, memang semua itu akan berlalu. Sama kayak hidup lah. Ya, saya juga pernah jatuh bangkrut berapa kali gitu. Dan itu ternyata kalau lu lihat dari hari ini, lewat juga ya. Pada saat itu, saat apa bangkrut dan lain sebagainya itu ada, saya pernah punya satu toko di mall. Ya buka toko di mall itu sampai mallnya tutup peng gitu. Suddenly teng gitu tutup ya. Kenapa? Karena mallnya diakuisisi. Ya suddenly teng gitu tutup ya. Kita nggak punya persiapan apa-apa. Nggak punya persiapan apa-apa. Saat itu wah gila lu stresnya minta ampun. Ya stres minta ampun loh. Ya, sampai gara-gara stres itu milih tempatnya salah. Ya benar-benar akhirnya terpuruk. Nah, lu kalau ngalamin keadaan saat itu, seakan-akan nggak ada harapan.
Tapi kalau lu lihat hari ini, loh, kok lewat juga ya keadaan itu ya. Ya itu sampai saya ingat banget tuh, sampai saya dibawa ke rumah sakit Taruna itu kadang-kadang nggak bisa napas, kayak panic attack, ya. Padahal nggak ada apa-apa, lu cek semua tuh nggak ada apa-apa, gitu. Dikasih oksigen, udah habis itu 1 jam selesai gitu. Hari itu kayak gitu, ya dimana ya gila ya. Nah, lu lihat hari ini dengan keadaan, lu lihat hari ini, lu lihat lu pada saat itu lewat juga ya. Nah, bagaimana cara lewatnya? Itu semua ya mujizat ya. Yes, everything itu gonna pass. Termasuk market hari ini juga pasti akan pas. Nah, lu akan lihat ya, ini kalau bahasa pujangganya kan, setelah badai ini, pelanginya indah banget. Lihat ya, relinya berapa panjang. Ya, relinya berapa jauh. Oh, time high terus market kita. Kalau ada yang bilang bahwa oh market Indonesia itu tidak dipandang oleh global dan lain sebagainya, bullshit menurut saya. Kenapa? Justru ke negara-negara berkembang itu yang dilihat oleh apa investor-investor dari luar. Lu kalau misalnya mau mendapatkan gain yang 1000%, 3000%, lu dapat dari mana lagi? Kalau bukan di negara-negara yang berkembang. Negara-negara yang sudah mature itu udah pasti bisnisnya jauh lebih susah. Lu bikin di Indonesia nih, termasuk di dalamnya adalah mobil listrik. Lu lihat taksi mobil listrik itu dari mana? Yang lagi hype banget hari ini. Itu dari Vietnam. Vietnam loh. Bisa mengambil pasar di Indonesia. Coba bayangin. Vietnam yang merdekanya tahun berapa itu? Tahun 80-an. Apa tahun 90-an? Dia hari ini udah di sini loh. Gitu. Ya. Wake up deh. Teman-teman ya. Jadi jangan, apa ya, saya bilang ya. Ini kita udah ngoceh 1 jam ya. Nggak tahu ada isinya apa enggak ya. Ya. Jadi saya mau katakan kepada teman-teman ya, mulai dari kita, lu nggak usah lihat orang lain, mulai dari kita. Apa yang lu lakukan, ya lu catat, nanti akhirnya lu teman-teman tahu kan yang namanya profil resiko kan ya. Lu akan punya metode yang sesuai dengan profil resikonya. Ya, lu akan punya sebuah sistem trading yang bisa memastikan gua bisa mengulangi proses yang sama dan bisa mendapatkan keuntungan yang sama sesuai dengan profil resikonya lu, sesuai dengan lu gitu loh. Jadi bukan karena orang lain yang bikin, gue ambil, ya kemudian habis itu gue cocok-cocokin mental gue sama dia. Pasti nggak ketemu, teman-teman. Pasti nggak ketemu. Lu bilang aja kayak gini ya, risk per trade aja. Ada orang yang berani ngeris sampai 2%, 3%, ya kan? Ya, bisa jadi kita cuman cuman sanggup 1%, jadi kita cuma sanggup 0,5% gitu. Ya, beda. Jadi jangan samakan level mereka. Ambil contoh misalnya kayak gini lah ya. Ada yang bilang, oh, gue sekali trading itu bisa dapat 1 miliar. Sekali trading gue bisa dapat 1 miliar. Oke, lu lihat 1 miliar gede kan? Lu tanya modal lu berapa? 10 miliar. Oh, berarti 1 miliar itu 10%. Jadi modal mereka 10 miliar, ya naik 10%, 1 miliar lu dapat. Oh, artinya kalau gue dengan uang 1 juta, naik 10% berarti berapa? 100 ribu. Itu sama. Cuman bedanya adalah lu silau dengan 1 miliarnya. Ya, padahal kalau lu pakai modal yang sama, keuntungan lu sama, ya udah sama gitu loh. Bedanya adalah resiko yang mereka ambil itu bisa jauh lebih gede dibandingkan dengan resiko kita. Misalnya ambil contoh ya, stop lossnya misalnya 10%. Lu juga stop loss 10%. Lu rugi berapa? 100 ribu. Dia rugi berapa? 1 miliar. Dia ngomong nggak? Nggak kan? Itu kan profil resikonya beda. Dia punya uang 10 miliar, rugi 1 miliar masih ada 9 miliar. Ya, lu punya uang 1 juta, rugi 100 ribu, tinggal 900 ribu. Oke? Ya. Nah, menurut lu sakit nggak hilang 100 ribu, kemudian tinggal 900 ribu? Lu punya uang 1 juta, pasti lebih sakit lu dibandingkan dengan dia yang punya uang 10 miliar. Paham ya? Ya, itu profil resiko. Profil resiko orang beda-beda.
Lu mau samain metodenya lu sama dia, boleh. Tapi lu nggak akan bisa seagresif mereka. Karena itulah makanya lakukan adjustment. Ya, ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Itu saya bilang kan di e-course ya. Saya nggak tahu teman-teman udah sampai di video keberapa. Ya, amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan profil risiko masing-masing. Ya, oke? Oke, teman-teman. Saya pikir hari ini kita cukupkan dulu sekian ya. Karena nggak ada yang kita perlu update-update banget kan. Ya, tetapi kalau misalnya teman-teman tanya, sekali lagi ya, lu apa gimana kita melihat analisa kita dan lain sebagainya, mulailah dengan catatan. Udah itu aja. Saya nggak akan ngomongin soal lu belajarlah soal Wyckoff, lu belajarlah soal volume, lu belajarlah soal itu. Wah, pokoknya lu udah pasti pusing lah ya. Lu catat aja. Kenapa? Karena saya tahu bahwa teman-teman sudah punya skill, sudah punya pengetahuan tentang trading itu udah jauh lebih baik, udah punya pondasi lah. Ya udah punya pondasi lah. Nah, sekarang yang perlu lu latih adalah mental lu, ya psikologinya lu. Nanti habis itu baru kita ngomongin soal risk management. Ya, ya pokoknya dua hal ini pasti teman-teman males lah untuk mendengar. Ya, karena dua topik ini bukanlah topik yang menurut teman-teman penting sih. Ya, kalau lu udah lebih lama di situ, lu pasti akan lebih bergeser kepada dua topik ini dibandingkan dengan technical, dibandingkan dengan metode. Ya, metode udah cukup lah. Gitu. Sekarang mental lu dan risk management. Ya, oke? Oke, teman-teman. Saya pamit dulu ya. Untuk hari ini kita cukupkan dulu sekian ya. Kita akan ketemu minggu depan ya. Oke, happy weekend semua. Semoga bermanfaat. Saya izin pamit. God bless.